Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam persekutuan doa malam hari ini. Terlebih saya akan memberikan satu nats Alkitab di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami mau mengucap syukur untuk kasih karunia dan anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti persekutuan doa. Pada saat kami menaikkan pujian, biarlah kami dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian. Kami berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, walau kami harus ada di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, memulai persekutuan doa ini terlebih dahulu Engkau mau ampuni segala dosa kesalahan kami. Sucikan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh kita patut mengucap syukur karena kita boleh mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang ajaib. Dia yang berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita pujikan, puji kasih-Nya yang tak terkatakan. Saat ini Bapak Ibu kita semua mengalami situasi yang sulit.
Pandemi yang belum berakhir, bencana alam di mana-mana membuat banyak orang merasakan khawatir dan takut. Tak terkecuali dengan anak-anak Tuhan, kita juga mengalami khawatir dan takut. Tapi Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita harus bersandar dan bersandar kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, itu yang membuat kita kuat, teguh berjalan. Mari kita pujikan sandar pada lengan yang kekal. Bersama Tuhan hatiku puas sandar pada lengan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar datang untuk kuat teguh. Sandar, betapa indah beserta Bapa, sandar pada lengan yang kekal. Sepanjang jalanku penuh senang dan sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar datang untuk kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku tenang, Tuhan mengatur, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar datang untuk kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang ditimpa bencana alam. Kita berdoa untuk pemimpin negara kita, berdoa untuk aparat keamanan, berdoa juga untuk program vaksin. Mari kita buka suara bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami mau bersama-sama berdoa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini mengalami bencana alam di berbagai tempat. Dan kami berdoa Tuhan khususnya untuk keluarga-keluarga yang mereka cintai, mereka harus kehilangan mereka. Tuhan beri mereka kekuatan, ketabahan, penghiburan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang kehilangan sandang, papan, dan pangan. Tuhan kami saat ini berdoa biarlah pemerintah boleh cepat menangani ini sehingga mereka korban-korban ini boleh ditangani dengan baik, tepat dengan sasaran. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin negara kita, yaitu mulai dari Presiden Jokowi dan jajarannya sampai ke tingkat yang terbawah yaitu lurah dan camat. Kami berdoa Tuhan biarlah mereka diberi hikmat dan bijaksana, keadilan dari Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu dengan baik, untuk memimpin negara kita makin hari makin baik. Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan Tuhan. Engkau memberi mereka hikmat, mereka diberi kemampuan untuk menjaga NKRI ini Tuhan tetap solid. Kami berdoa juga menyerahkan akan program vaksin COVID. Kami berdoa agar program ini boleh menjangkau rakyat Indonesia sehingga tersebar dan rakyat mendukung program ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Tak lupa kami berdoa juga untuk para ahli yang saat ini menyelidiki obat COVID. Biarlah Tuhan
campur tangan, Tuhan menolong sehingga obat COVID ini juga boleh diketemukan dan boleh bermanfaat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk Gereja GKT Citra Raya di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk sekolah Alkitab liburan, dan berdoa untuk pergumulan jemaat. Mari kita buka suara berdoa dari beberapa hal di atas. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa untuk gereja GKT Citra Raya. Biarlah gereja ini dipakai untuk memberitakan firman Tuhan melalui online. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua disiapkan dengan baik dan ibadah online ini juga boleh dinikmati jemaat dengan baik. Mereka boleh dengan setia beribadah, mereka dengan kusuk dan betul-betul beribadah. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah online ini supaya semua tidak ada gangguan tersampaikan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan juga akan hamba Tuhan di dalam gereja kami, yaitu Pendeta Emil, Pendeta Edi Untoro, Penginjil Satrio Utomo, juga Lause Anton dan Lause Jessica, beserta dengan para majelis, beserta dengan guru-guru sekolah minggu, aktivis-aktivis, tim multimedia. Biarlah Tuhan kami boleh bekerja sama melayani Tuhan dengan baik, dengan tetap penuh semangat. Tuhan memberi kami kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan, kami juga diberi tubuh yang sehat, iman yang kuat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan sekolah Alkitab liburan dan segala persiapannya. Tuhan menolong karena kami tahu Tuhan pekerjaan ini cukup sulit. Tapi kami percaya Tuhan memberkati sekolah Alkitab liburan ini berfaedah bagi anak-anak. Anak-anak boleh lebih semangat mengikuti firman Tuhan. Kami juga berdoa agar mereka dengan pasti tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat pribadi mereka. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang saat itu menangani firman-Nya, yaitu Ibu Melinda. Biarlah Tuhan juga urapi beliau. Berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu. Mereka boleh dengan semangat mempersiapkan semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa tak lupa untuk jemaat GKT Citra Raya, mereka yang menghadapi berbagai macam persoalan, kesulitan hidup. Tuhan Engkau menolong. Berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan juga bukakan jalan bagi mereka. Sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan dengan satu pujian, Hujan Berkat. Curahkan berkat yang kami perlu.
waktu dan tempat, kami persilakan untuk hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Mari sebelum kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus supaya boleh menerangi hati pikiran kita dan memberikan kekuatan kuasa pada kita untuk menjadi pelaku firman yang setia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan rahmat-Mu tidak pernah berhenti. Engkau terus-menerus memberikan anugerah-Mu kepada kami, memimpin kami, melindungi kami. Bahkan saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Kiranya Engkau sendiri akan menerangi hati pikiran kami, sehingga bukan saja kami mengerti, kami mendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami pertaruhkan, percayakan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di waktu-waktu ini banyak orang mungkin gelisah, banyak orang bingung dengan kondisi-kondisi, baik itu pandeminya, kesehatannya, perekonomiannya, dan berbagai macam permasalahan. Nah, biasanya banyak orang akan mengatakan, "Dah, kita belajar berserah pada Tuhan," ya. Apalagi hamba-hamba Tuhan, pendeta, ya. Saya pun seringkali juga memberikan nasihat, ya, kita belajar berserah pada Tuhan. Kita percaya Tuhan itu menguasai semua keadaan, Tuhan yang akan menolong kita. Dan Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan akan bebaskan kita dari permasalahan-permasalahan kita untuk melewati semua itu dengan pertolongan dari Tuhan. Nah, itu merupakan satu sisi yang tidak salah bagi saya, ya, bagi kita semuanya. Ya, tetapi bukan berarti kita hanya secara pasif itu menyerahkan semuanya pada Tuhan dan kita tidak melakukan apa-apa dan kita tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan. Nah, dari itu mari kita belajar dari firman Tuhan, ya. Pengalaman dari Daud yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 17, ya. Ini merupakan kisah favorit saya, kisah yang sangat saya senangi, ya. Karena di situ ada satu tokoh kepahlawanan yang begitu luar biasa yang dinyatakan di dalam diri Daud. Nah, mari kita buka bersama-sama dari Alkitab 1 Samuel pasal 17, ya. Nah, kita akan lihat nanti seluruh pasal, tapi saya tidak akan bacakan semuanya karena waktu, ya. Tapi dari kisah ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimanakah sikap kehidupan kita sebagai orang-orang beriman itu. Nah, kisah ini adalah kisah tentang orang-orang Israel yang sedang berperang melawan orang Filistin. Di dalam 1 Samuel pasal 17 itu ya dikatakan ayat pertama, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan seterusnya. Kemudian orang Israel pun juga Saul dan orang-orangnya, orang-orang Israel itu berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Jadi mereka berhadap-hadapan begitu ya. Kemudian ayat 4 di situ dikatakan lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ya kalau dihitung-hitung kira-kira sekitar 3 meter ya, 2,9 meter gitu. Ya kita bisa bayangkan tingginya orang 2,9 itu kan hampir sampai di plafon rumah gitu ya. Ya sekitar 3 meter lebih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih Tuhan. Nah, ini adalah seorang katakan pendekar, seorang yang hebat, seorang yang begitu kuat dan sangat tangkas di dalam peperangan. Nah,
inilah orang andalan dari Filistin. Maka itu dia berdiri di sana dan berseru kepada orang-orang Israel, menantang mereka, ya. Kita lihat di ayat 10 di sana, ya. Dari 1 Samuel 17 ini, ya. Coba kita perhatikan dari Alkitab kita. Nah, Goliat atau katakan orang Filistin itu mengatakan, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang, ya, one by one. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi kita bisa bayangkan pada waktu itu Goliat menantang orang-orang Israel. Ayo pilih salah satu pendekar dari engkau. Pilih salah seorang yang paling hebat daripadamu. Maju 1 lawan 1. Kalau aku kalah, maka kami orang-orang Filistin akan menjadi budakmu. Tetapi kalau aku bisa mengalahkan dia, maka kalian akan menjadi tawanan kami. Nah, disitulah kita lihat bahwa Goliat ini telah menantang orang-orang Israel. Dan tidak ada seorang pun termasuk Saul, seorang raja yang dikatakan memiliki postur tubuh yang lebih tinggi, lebih tegap mungkin dari orang-orang Israel pada umumnya, berani untuk menjawab tantangan ini. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini, mereka itu hanya mengalami kecemasan yang berkelebihan dan katakan sangat ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, ya. Kemudian dikisahkan bahwa Daud itu punya 8 saudara dan dia adalah anak bungsu. 3 kakaknya yang terbesar yaitu Eliab, kemudian Syama dan juga Abinadab itu kena wajib militer. Jadi mereka menjadi tentaranya Saul pada waktu. Nah, hari demi hari mereka terus ditantang oleh siapa ini? Goliat. Katakan sampai 40 hari, ya. Ayat 16 dikatakan demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi pagi, petang terus ditantang. Ayo siapa? Ayo pilih salah satu orang, ya. Nah, papa dari Daud yaitu Isai itu khawatir tidak ada berita dari anak-anaknya yang di medan pertempuran. Bagaimana mereka, apakah sudah bertempur, apakah mereka mengalami kemenangan atau kekalahan atau bagaimana? Mungkin komunikasi tidak seperti sekarang, ya. Ya, bisa langsung pakai WA, bisa pakai telepon, handphone, jadi dia bingung. Akhirnya yang di rumah tinggal Daud, dan Daud yang diutus untuk melihat kakak-kakaknya, untuk mendengar kabar tentang kakak-kakaknya, ya. Sambil dibawakan makanan, bawakan sedikit barang-barang untuk kakak-kakaknya supaya mereka juga mendapatkan makanan yang baik dan sebagainya. Nah, pada saat Daud sampai di tempat orang-orang Israel berkumpul di sana, dia mendengar bahwa orang itu sedang mengatakan tantangannya, ya. Goliat sedang mengatakan tantangannya. Nah, ketika orang-orang Israel semuanya mendengar hal itu, ayat 24, ya, dikatakan ketika semua orang Israel melihat orang itu, maksudnya melihat Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan lagi. Jadi mereka tuh hari demi hari diliputi kecemasan, diliputi ketakutan yang sangat besar, ya. Nah, pada saat seperti itu, Daud melihat hal ini, mendengar hal itu, lalu berkatalah dia kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya itu, ya, ayat 26. Daud berkata begini, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemoohan dari Israel? Dan ini adalah
adalah tujuan yang paling mulia. Dikatakan apa? Siapakah orang Filistin yang tak bersurat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang membakar hati daripada Daud. Sehingga dia katakan, siapa orang sampai barisan dari Allah yang hidup ini sampai ketakutan seperti ini. Dia jengkel bukan karena orang itu hebat, tetapi dia sudah menghina orang-orang Israel dan orang-orang yang merupakan umat kesayangan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya mereka mendengar bahwa Daud berani menghadapi orang Filistin ini, berani menghadapi Goliat, bahkan mengatakan, aku pasti akan mengalahkannya. Nah, akhirnya dia ditemukan dengan Saul. Nah, percakapan dengan Saul ini merupakan percakapan yang sangat indah sekali, ya. Dikatakan ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, ya. Jangan takut dengan orang seperti itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat 33. Tapi Saul berkata kepada Daud, bagaimana? Dia katakan, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin ini untuk melawan dia. Sebab apa? Engkau ini masih muda, ya. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi kata-kata Daud itu tidak percaya kepada Daud. Katakan, apa mungkin kamu bisa mengalahkan dia? Oh, kamu itu masih, orang bilang sekia, masih ijo, ya, masih tidak pengalaman. Sedangkan dia ini sejak masa mudanya itu telah menjadi prajurit, sudah berperang. Dan dia itu adalah pahlawan yang sangat luar biasa. Tetapi Daud menjawab pada Saul. Nah, ini perkataan ini coba camkan baik-baik dan menjadi pelajaran yang sangat penting buat kita, ya. Ayat 34. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayah. Ya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari pada binatang itu, ya. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah keyakinan dari Daud. Dia yakin bahwa Tuhan akan berperang bagi dia, bahwa Tuhan akan menolong dia. Tetapi apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Dia justru menyediakan diri. Dia mengajukan diri untuk apa? Untuk berperang melawan Goliat, untuk menghadapi Goliat seorang lawan seorang. Nah, kenapa dia berani seperti itu? Nah, ini rahasianya, ya. Nah, kenapa seringkali kita takut terhadap situasi, keadaan yang kadang-kadang begitu mengancam kita. Tetapi Daud di dalam hal ini justru berani menghadapinya. Ya, seperti perkataan dia tadi. Perkataan waktu dia menggembalakan kambing domba ayahnya, ya, itu bukan berarti tanpa ancaman. Kadang-kadang ada orang yang berbuat jahat. Kadang-kadang juga ada binatang buas. Disebutkan dia di sana ada singa, ada beruang. Ini binatang-binatang buas dan binatang-binatang yang besar, binatang-binatang yang kuat. Ya. Banyak orang takut. Kita aja kalau
berhadapan dengan seperti itu, berani nggak? Ya pasti nggak berani. Tetapi Daud di situ dikatakan, aku mengejar mereka. Ya, kalau dia itu menangkap atau mengambil salah seekor dombaku, maka aku akan mengejar dia, aku akan menangkap dia, aku menghajar dia, dan untuk melepaskan domba itu dari mulutku. Bukan sok-sokan, karena dia punya tanggung jawab terhadap apa yang telah diserahkan kepadanya oleh ayahnya. Dan lebih daripada itu, dia percaya Tuhan akan menolong dia. Nah, kondisi seperti itu pasti kondisi yang tidak nyaman, kan? Tetapi itulah tempat di mana Allah melatih dia. Allah mempersiapkan dia untuk waktu ini ketika dia akan menghadapi Goliat, orang Filistin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali mungkin kita juga berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit. Ya, jangan kita terus mengeluh kepada Allah. Jangan kita mengatakan, Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan, cepat-cepat selesaikan masalah ini. Tuhan, angkat masalah ini. Atau ada orang mengatakan, sudah ambil aja aku, angkat nyawaku, sudah aku tidak tahan lagi. Nah, kadang-kadang mungkin Tuhan itu sedang melatih kita. Tuhan sudah mempersiapkan kita pada satu hal yang luar biasa. Kita tidak tahu apa. Kita tidak tahu kapan. Ya? Nah, disinilah Daud justru mengatakan, aku telah mengalahkan itu semua. Maka itu dia berani menghadapi Goliat. Kalau dia tidak pernah punya pengalaman seperti ini, apakah dia berani menghadapi Goliat yang begitu besar, begitu kuat rasanya? Dia pikir dia nggak lebih kuat dari seekor singa, nggak lebih hebat daripada seekor beruang, ya, yang sudah pernah dikalahkan oleh dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat akhirnya dia memang maju berperang. Meskipun Saul berusaha untuk memberikan jubahnya, ya, memberikan pakaian perangnya, baju perangnya, ya, mengikatkan pedang di luar bajunya dan seterusnya supaya dia terlindungi dari senjata lawan. Justru dia tidak bisa jalan karena terlalu berat. Dia tidak pernah pakai itu. Dia tidak pernah dibiasakan untuk memakai pakaian-pakaian seperti itu. Dia pakai pakaian biasa dan dia cuma membawa sebuah tongkat gembala dan sebuah ketapel. Nah, dengan itulah dia maju menghadapi Goliat. Dan dikatakan ketika Goliat, ya, ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, setelah melihat dia, dihinanya Daud. Daud itu dihina, ya. Karena apa? Karena dia masih muda, ya, masih kecil, masih remaja, ya, masih kemerah-merahan dan elok parasnya, ya. Jadi, bukan tandingannya lah, gitu ya. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, ayat 43, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Dia menghina Daud, ya. Kamu itu mau ngelawan siapa? Ngelawan anjing apa? Pakai tongkat, ya. Kalau anjing dipukul sama tongkat, ya lari. Birit-birit. Sedangkan aku ini kan seorang pahlawan, seorang pendekar, seorang yang hebat, ya. Mau lawan seperti apa? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita lihat sekarang pernyataan Daud, ya. Dia tidak takabur meskipun dia pernah mengalahkan singa, mengalahkan beruang, ya. Dia tidak sombong. Ya, perbedaan antara seorang sombong dengan seorang yang beriman itu beda-beda tipis. Kadang-kadang orang itu menyatakan dirinya sebagai orang beriman, kayaknya itu begitu rohani. Tapi kadang-kadang itu sekedar hanya menyombongkan diri sendiri. Ya. Tapi Daud berbeda sekali. Ayat 45 di sini. Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing.
ya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, nama Yahweh, ya. Tuhannya, Tuhan besar itu adalah Yahweh, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Hari ini juga Yahweh atau Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Itulah keyakinannya, ya. Bukan saja dia berani menghadapi, tapi dia mengatakan, aku akan mengalahkan engkau, ya. Karena apa? Tuhan yang menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sangat luar biasa. Imannya begitu kokoh, ya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya dan dia akan menang. Tapi dia punya peran sendiri, peran yang harus dikerjakan, peran yang harus dilakukan selama ini, yaitu apa? Dia dilatih oleh Tuhan, dan dia mengerjakan latihan itu dengan sungguh-sungguh, dan dia akhirnya sungguh-sungguh menang. Yang menarik, ayat 48, ya. Di situ katakan ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Jadi kita bisa lihat, ya, di sini ada Goliat, di sini ada Daud. Jadi Goliat pada waktu melihat Daud mulai mendekat, dia juga akhirnya maju untuk menemui Daud. Dia akan memenggal Daud, dia akan menghajar Daud, ya. Dan ini satu peristiwa yang sangat luar biasa, pelajaran yang sangat penting buat kita. Dikatakan apa? Daud bukannya lari terbirit-birit, bukannya dia ngacir dari gelanggang pertempuran. Dikatakan maka segeralah Daud berlari, bukan menjauh, bukan melarikan diri, ya, berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Artinya dia menyongsong Goliat, menyongsong musuhnya itu yang jauh lebih kuat dari dia. Imannya disertai dengan sebuah tindakan nyata yang merupakan satu pelajaran yang begitu luar biasa untuk mari. Ketika kita menyatakan diri sebagai orang beriman, tunjukkan itu di dalam perbuatan nyata sehari-hari dalam kehidupan. Dia tidak lari seperti orang-orang Israel yang lain. Mereka ketakutan, mereka lari. Tapi Daud di sini justru menyongsong, mendekat, bahkan mengalahkan Goliat. Nah, pelajaran yang sangat indah bagi kita, ya. Kiranya Tuhan tolong setiap kita. Ketika kita menghadapi situasi apapun juga kita yakin Allah bertindak dan berkarya di sana. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Maka dari itu kenapa Daud menuliskan sebuah kalimat yang begitu agung yang dicatat di dalam Mazmur 144, ya. Ini gubahan dari Daud, sebuah pujian, ya. Dikatakan begini, Mazmur 144 ayat 1 dari Daud. Dia katakan apa? Terpujilah Tuhan, ya Yahweh gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Atau dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, ya, BIS, di situ lebih jelas lagi dikatakan begini. Dari Daud, pujilah Tuhan pelindungku, Ia melatih aku bertempur dan mengajar aku berperang. Jadi Tuhan itu mengajarkan, Tuhan itu yang melatih. Dan latihan itu seringkali tidak nyaman, tidak enak, ya.
Dan Tuhan mempersiapkan itu semuanya. Kita lihat Musa, kenapa dia harus 40 tahun sebelum memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dia harus menjelajah di gurun, padang gurun, Sinai dan seterusnya. Karena memang Tuhan siapkan dia. Karena dia yang akan memimpin orang Israel untuk berkeliling di padang gurun itu selama 40 tahun. Jadi dia harus tahu seluk-beluk daripada daerah itu. Dan Tuhan persiapkan dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita semuanya dalam situasi kita apapun juga. Mungkin saudara saat ini sedang bergumul dengan masalah kesehatan saudara. Mungkin sedang bergumul dengan masalah keluarga saudara. Mungkin sedang bergumul dengan masalah ekonomi saudara. Ataupun mungkin sedang bergumul dengan masalah studi ataupun hal-hal yang apapun juga. Percayalah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk kita semuanya. Kita belajar untuk setia. Kita belajar untuk mau dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan, dilatih oleh Tuhan, ya, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Iman kita terus bertumbuh, iman kita terus menjadi kuat, semakin hari semakin hebat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa saya adalah supaya setiap kita menjadi orang-orang Kristen, bukan orang-orang Kristen yang cengeng, yang hanya Tuhan seperti ini, oh Tuhan ya kita memang harus berdoa pada Tuhan, kita menyerahkan semua kepada Tuhan, tapi kita ada bagian yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh melihat karya-karya Tuhan. Kalaupun ada hal-hal besar yang bisa dilakukan, itu bukan karena kita mengerjakan pekerjaan kita, tapi juga ada karya Tuhan yang nyata di sana. Nah, perpaduan inilah yang kiranya menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita, menjadi umat Allah yang sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kembali kami boleh melihat sebuah contoh teladan yang diberikan oleh Daud. Bagaimana Tuhan telah melatih dia. Tuhan telah melakukan sesuatu yang luar biasa kepadanya. Dan dia boleh selalu mengandalkan Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia. Tolong setiap kami ya Tuhan, kami yang bergumul, kami tidak hanya menuntut Tuhan yang membebaskan kami dari semua ini, tapi kami belajar untuk melihat karya-karya Tuhan yang indah, yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita dan melalui kami semuanya. Ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau sendiri yang akan tuntun dan tolong kami. Kebenaran firman-Mu menerangi hati pikiran kami untuk selalu setia kepadamu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahkan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu pada orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, terima kasih untuk segala perhatian saudara. Kiranya melalui persekutuan doa online ini, kita boleh terus bertumbuh iman kita dan semakin kita boleh menjadi umatnya yang diperkenan dan boleh menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan memberkati.